Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang pasti sering mengalami takut dan juga gelisah. Jujur, dari tadi pagi saya selalu deg-degan ya. Karena saya mau khotbah, bukan cuma dari pagi, dari kemarin sejak aku buat podcast ini deg-degan. Dan bukan hanya di khotbah kali ini juga, di situasi lain juga saya sering deg-degan. Terkadang kalau saya mau ujiannya, saya juga sering deg-degan. Dan terkadang juga kalau ada masalah sama teman-teman, saya juga sering deg-degan. Dan apalagi kalau saya dekat dengan orang yang saya suka. Ya, mungkin teman-teman juga mengalami hal yang saya alami. Jadi teman-teman, seringkali saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kalau kita deg-degan dan merasa gugup, kita sering cenderung salah tingkah. Kita salah tingkah, lalu kita mengambil keputusan yang salah. Demikian juga ketika kita ada masalah, kita merasa takut, merasa gelisah, terus gugup, sehingga kita bisa mengambil jalan yang salah. Mengapa kita bisa seperti itu, teman-teman? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa kita sering mengalami seperti itu? Ya, karena kita merasa khawatir, karena kita sering khawatir dalam hidup kita. Kita gugup, gak bisa lagi berpikir apa-apa, jadi langsung mengambil keputusan yang menurut kita itu ya udah gampang gitu. Maka dari itu yang menjadi tema kita pada pagi hari ini yaitu orang yang hidup dalam kekhawatiran. Sekali lagi, orang yang hidup dalam kekhawatiran. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20. Sekali lagi, Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Saya ajak saudara-saudari untuk berdiri. Mari kita membacakannya. Kita baca ayat 10 sampai 13 saja karena mengingat waktu juga. Mari kita membacakannya secara bersama-sama di bawah perikop Abram di Mesir. 1, 2, 3. Ketika kelaparan, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, katakanlah bahwa engkau itu mereka dengan baik karena kau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab kau. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini saya tidak menyebut Abraham ya. Saya tetap menyebut Abram karena nama Abram baru diganti di pasal 17, kalau nggak salah baru diganti menjadi Abraham. Jadi mari kita belajar bersama-sama tentang Abram di pasal ini. Sebelum Abram pergi ke Mesir, dia berasal dari Ur Kasdim di Mesopotamia. Dia mempunyai seorang istri yang bernama Sarai. Kemudian Abram diperintah Allah untuk pergi ke Kanaan. Kita bisa lihat dalam ayat yang pertama ya. Itu nanti dibahas sama saudara Ricardus ke panggilan Abraham. Jadi ketika kelaparan hebat melanda tanah itu, Abraham merasa khawatir, merasa gelisah, sehingga ia memutuskan untuk pergi ke Mesir. Coba kita pikirkan, jika kita khawatir mengambil keputusan dengan tergesa-gesa, atau kita sedang khawatir dan merasa nggak ada jalan keluar lagi, apa
dampaknya bagi kita jika kita mengambil keputusan secara tergesa-gesa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apa saja dampak ketika kita berjalan dalam kekhawatiran? Yang pertama yaitu mengambil keputusan sendiri. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-10. Saya minta kesediaan Saudara Cipto untuk membacakannya. Kejadian 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Iya, seperti yang saya katakan tadi, karena khawatir nggak ada lagi makanan di negeri yang ia tempati, Abram pergi ke Mesir untuk mencari makan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Abram tidak percaya akan pemeliharaan Allah. Ia tidak percaya akan pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Allah yang memanggil Abram untuk pergi dari negerinya. Begitu juga dengan kita. Allah juga yang memanggil kita pergi dari tempat tinggal kita. Dan pasti Allah juga yang akan memelihara hidupnya. Jadi nggak usah khawatir. Tapi ketika kelaparan datang, Abram malah khawatir. Sehingga ia mengambil keputusan sendiri, yaitu pergi ke Mesir dan menetap di sana. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terkadang kita khawatir dalam hidup kita, sehingga kita mengambil keputusan sendiri yang menurut kita memang itu terbaik bagi kita. Mungkin bagi Abraham itu memang keputusan yang terbaik supaya dia nggak lapar. Tetapi kita tidak sadar apakah itu keputusan benar atau tidak. Apakah itu sesuai dengan rancangan Tuhan atau tidak? Sama seperti kehidupan ini. Misalnya, ketika kita sedang dekat dengan seseorang atau sedang pacaran, lalu kita ada masalah. Terus kita khawatir tentang hubungan itu. Hubungan ini kok kayak gini. Taulah kalau ada masalah itu kita cepat berpikir aneh-aneh dulu dalam sebuah hubungan. Terus kita juga merasa kalau masalah itu udah nggak bisa diselesaikan lagi, sehingga kita memilih untuk menjauh dari pacar kita atau mengakhiri hubungan tersebut. Padahal teman-teman, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita bisa menyelesaikannya secara baik-baik, maka ngapain kita harus pergi? Ngapain kita harus mengakhiri hubungan itu? Jadi, maka dari itu, kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Kita perlu menyertakan Allah dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, sehingga keputusan yang kita ambil itu benar dan sesuai dengan kehendak Allah. Ada amin? Amin. Poinnya yang kedua, hidup dalam kebohongan. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-11 sampai ke-16. Di situ nggak usah dibaca ya, mengingat waktu. Jadi ketika Abraham sudah sampai di Mesir, ia khawatir lagi. Ia khawatir ia bisa dibunuh karena istrinya, dan juga istrinya akan diambil oleh orang Mesir. Jadi ia mengajak Sarai untuk berbohong seperti yang tertulis dalam ayatnya yang ke-13. Di situ dikatakan bahwa Abraham berkata, "Katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Jadi ia mengajak Sarai untuk berbohong. Jika orang Mesir bertanya, Jika orang Mesir bertanya, "Itukah istrimu?" Tetapi jawablah bahwa engkau adikku. Kira-kira teman-teman yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, boleh nggak kita berbohong untuk keselamatan kita? Boleh nggak kita berbohong untuk kebaikan?
Ya. Mana ada? Jawabannya adalah sama sekali tidak boleh. Ya. Yang namanya berbohong, ya tetap dosa. Berbohong dalam apapun itu tetap dosa dan tetap nggak disukai. Seperti dalam ruang lingkup pertemanan misalnya yang saudari Medan, ia mengatakan sama teman-temannya, saya punya ini itu, punya semuanya. Tujuan Medan sebenarnya supaya teman-temannya menerima dia. Tujuannya memang baik, supaya teman-temannya menerima dia. Tetapi caranya itu salah. Kenapa saya bisa katakan demikian? Ketika teman-temannya sudah mengetahui hal tersebut, bahwa Mei gak punya ini itu yang seperti yang dia bilang, maka teman-temannya bisa merasa jijik. Gitu. Bahkan bisa menjauhi Meidar karena Meidar berbohong. Misalnya ya Mea, gak benar. Padahal teman saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika Meidar mengatakan apa adanya, pasti teman-temannya menerima dia juga apa adanya. Jadi, maka dari itu kita tidak boleh hidup dalam kebohongan. Katakanlah apa adanya, jangan pernah menutupi segala sesuatu yang ada dalam hati kita. Ada amin? Amin. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu merasa khawatir tentang apapun, karena Allah selalu bersama dengan kita. Allah itu dahsyat dan Allah itu maha kuasa. Dia lebih besar dari segala masalah hidup kita. Jadi jangan pernah khawatir. Jangan khawatir akan hidupmu, jangan khawatir akan segala apapun. Percayalah kepada Tuhan. Ada amin? Amin. Karena jika kita terlalu khawatir, kita bisa mengambil keputusan sendiri dan kita bisa hidup dalam kebohongan. Dua hal itu tidak berkenan di hadapan Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa.